semuanya, kita ketemu lagi di Bekini, Berita Masa Kini. Bersama gue Sofa Marwati, dan di sini kita bakal ngebahas tentang krisis privasi. Apa itu krisis privasi? Bagaimana dampaknya? Dan bagaimana kita generasi muda menanggapi krisis privasi yang sedang terjadi ini? Langsung aja ke videonya. Nah, jadi masyarakat Indonesia memiliki minat yang sangat tinggi dalam mengakses jaring sosial, misalnya Facebook, Instagram, Twitter, vlog, dan yang lagi naik daun akhir-akhir ini itu adalah TikTok. Dalam banyaknya pengguna internet di Indonesia dan juga yang mengakses jaring sosial, maka secara otomatis banyak pula konten yang beragam muncul dan ditemukan di jejaring sosial. Kreativitas tersebut dapat dikatakan positif teman-teman, tapi sayangnya dalam mendapatkan viewers nih, tidak sedikit yang mengumbar hal-hal pribadi sebagai konsumsi publik, dan hal itu semata-mata hanya untuk mendapatkan popularitas saja. Dampak negatif yang akan timbul di kemudian hari yang paling nyata ialah hilangnya ruang privasi. Mereka telah mengekspos informasi pribadi mereka sendiri tanpa menyadari hal yang telah mereka bagikan di sosial media. Hal ini akan semakin mempersempit ruang privasi yang mereka miliki loh. Jadi, privasi digital itu apa sih? Privasi digital adalah informasi, data atau berkas yang dimasukkan seseorang di sebuah kanal yang berbasis internet. Data merupakan aset yang sangat vital di era informatika saat ini loh. Dengan memiliki akses atas data privasi, dapat mengeksploitasi data tersebut untuk mengawasi gerak-gerik, menanamkan nilai-nilai tertentu, dan bahkan membentuk perilaku baru. Privasi digital, sebagaimana ditekankan Human Rights Watch atau HRW, merupakan bagian dari hak asasi manusia. HRW dan aktivitas HAM terus memperjuangkan dan menyuarakan privasi digital sebagai hak asasi manusia, karena imbas dari pemanfaatan data digital dapat berujung pada pembatasan kebebasan berpendapat, kebebasan bertindak atas motivasi pribadi, bahkan kebebasan untuk berinteraksi itu sendiri. Dampak negatif lainnya yang akan timbul adalah semakin terbukanya pengguna jejaring sosial lain untuk ikut mencampuri urusan pribadi yang mereka miliki. Misalnya, dengan cara mengomentari yang tak jarang komentar tersebut bersifat pro dan kontra, dan pada akhirnya psikologi mereka sendiri kan yang akan terganggu. Jadi gue mau cerita sedikit, kalau misalnya gue punya waktu luang, gue suka scroll TikTok gitu kan. Dan waktu itu gue nemu komentar kayak ngeri ya sekarang bentar-bentar di videoin, ngeri ya sekarang bentar-bentar di foto masukin TikTok jadi konten gitu kan. Setelah gue pikir-pikir, itu mereka merasa privasi mereka terganggu, ya kan? Gue termasuk orang yang gak suka kalau misalnya di foto atau di videoin sama orang yang gak dikenal tanpa seizin gue. Botolnya kelihatan deh. Ketika kita merasa privasi Ketika kita merasa privasi kita mulai terganggu, kita akan merasa waspada karena takut ada yang foto dan video. Bukan karena kita akan melakukan hal buruk seperti mencuri, menipu, dan melakukan kegiatan yang mengundang attention banyak orang, tetapi benar-benar hanya butuh ruang privasi saja. Mungkin sebagian orang, banyak yang nanya kayak, kenapa gak di rumah aja kalau gak mau keganggu, gitu kan? Jawaban gue pribadi yang semoga bisa mewakilkan yang lainnya juga. Jadi nih, kita mungkin udah sangat stres di rumah, makanya kita mencari udara segar di luar rumah. Misalnya sambil naik sepeda, atau nongkrong di kafe, atau cuma jalan-jalan santai aja. Bagi sebagian orang, mungkin ini bukan sebuah masalah. Tapi untuk sebagian orang lainnya, privasi itu sangat dijunjung tinggi. Jadi alangkah baiknya kita saling menjaga privasi di tempat umum ya. Jangan sampai orang lain merasa terganggu dengan keberadaan kita di situ. Oke? Menurut gue masalah ini agak sulit diatasi jika bukan dari pribadi itu sendiri yang bisa menghargai privasi orang lain. Mau orang tuanya yang ngasih
ngasih tahu, mau temennya yang ngasih tahu, pacarnya yang ngasih tahu, sahabatnya yang ngasih tahu, mau pemerintah yang ngadain sosialisasi tentang ruang privasi, kalau misalnya diri sendiri tidak bisa menghargai privasi orang lain, itu bakalan sulit. Jadi mulai sekarang kita belajar menghargai dan menghormati privasi orang, ya kan? Mungkin itu saja yang kita bahas malam ini tentang krisis privacy. Jadi semoga kita bisa lebih menghargai lagi ke depannya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di bikini selanjutnya. Bye.